Banyak beredar di dalam sosial media mengatakan tisu toilet beraroma serta yang mana diputihkan sebagai penyulut infeksi jamur. Ditulis laman Well and Good Kamis, pakar kebugaran seksual wanita Seri Rose MD mengungkapkan secara umum tisu toilet tidak ada menyebabkan infeksi jamur. Ini berarti bukan semua merek tisu toilet dapat menyebabkan iritasi potensial. Kertas toilet yang tersebut dibuat dengan pewangi pemutih klorin, kemudian material tambahan tisu yang mana berpotensi berbahaya lainnya seperti pewarna berbasis minyak bumi dapat menyebabkan iritasi epidermis lalu ketidaknyamanan pada beberapa orang, kata Dr. Ross. Bahan-bahan yang disebutkan lebih lanjut mungkin saja menyebabkan iritasi ringan pada vagina atau vulva pada seseorang yang mana mempunyai dermis sangat sensitif atau alergi daripada menyebabkan perkembangan jamur. Satu studi tindakan hukum lama tahun 2010 di tempat Canadian Family Physician memang sebenarnya meneliti orang wanita yang infeksi jamurnya hilang pasca mengganti tisu toilet yang dimaksud diputihkan dengan tisu toilet yang mana tiada diputihkan. Namun ini hanya sekali satu persoalan hukum yang digunakan belum pernah berulang selama lebih lanjut dari 1 dekade. Jadi penelitian lebih banyak lanjut perlu dilakukan. Ross mengungkapkan jikalau tiada mengalami rasa gatal atau iritasi atau infeksi jamur yang dimaksud berulang, maka tidak ada alasan untuk membuang tisu toilet atau menggantinya dengan merek baru. Karena infeksi jamur dapat disebabkan oleh belasan faktor secara harfiah yang mana berbeda termasuk kebiasaan makan, sistem kekebalan tubuh, kemudian pilihan pakaian. Kasus penularan virus flu burung HMN1 yang digunakan terjadi pada hewan babi dalam Amerika Serikat memunculkan kegelisahan tentang bagaimana virus yang mana dimaksud dapat menyebar antar spesies. Sebagaimana dilaporkan oleh Medical Daily, kasus penularan virus flu burung H5N1 yang digunakan terjadi pada hewan babi dalam Amerika Serikat memunculkan kegelisahan tentang bagaimana virus yang dimaksud dapat menyebar antar spesies. Sebagaimana dilaporkan oleh Medical Daily pada Kamis waktu setempat, persoalan hukum pertama itu ditemukan di tempat sebuah peternakan pada Oregon. Diketahui dari 5 babi yang mana sudah diuji, 1 dinyatakan positif tertular flu burung H5N1. Sementara 2 babi dinyatakan negatif, juga sisanya masih menanti hasil pemeriksaan. Di peternakan tersebut, babi-babi itu berbagi air yang dimaksud sama dan juga tinggal pada kandang yang mana mirip atau berdekatan, sehingga besar kemungkinan mereka melakukan kontak dari peralatan yang digunakan sama. Sebagai langkah pencegahan, para pejabat dalam pemerintahan akhirnya melakukan karantina pada peternakan yang dimaksud, juga mengawasi dengan ketat hewan-hewan lain yang dimaksud berada di dalam sana, termasuk domba serta kambing. Menurut para pejabat, peternakan yang dimaksud bukanlah bagian dari pemasok makanan komersial, sehingga persoalan hukum yang tersebut ditemukan tidaklah mengakibatkan kegelisahan tentang keamanan pasokan daging babi di area negara tersebut. Meski demikian, penularan pada babi mengkhawatirkan sebab adanya peluang babi dapat terinfeksi flu burung secara bersamaan dengan manusia. Hal ini dapat mengakibatkan mutasi virus yang tersebut lebih banyak berbahaya serta dapat dengan mudah menginfeksi manusia. Namun pada waktu ini belum ada bukti bahwa virus flu burung bermutasi menjadi varian yang mana lebih tinggi mudah menular. Menurut seseorang profesor kedokteran hewan di tempat University of Minnesota yang tersebut sudah meneliti virus flu pada babi, penemuan baru ini seharusnya mengupayakan peternak babi untuk waspada terhadap infeksi. Asosiasi Advokasi Kanker Perempuan Indonesia menyampaikan pentingnya penyusunan rencana aksi nasional kanker payudara sebagai upaya menurunkan kematian akibat neoplasma pada perempuan.
harus segera ditindaklanjuti dengan strategi implementasi yang tersebut tertuang pada Rencana Aksi Nasional Khusus Neoplasma Payudara, kata Ketua Panitia A2 KPI Ariyanti di konferensi pers di tempat Jakarta Kamis. Ariyanti menyampaikan pihaknya mengapresiasi upaya pemerintah berhadapan dengan pengendalian tumor ganas yang dimaksud lebih tinggi komprehensif melalui peluncuran Rencana Kanker Nasional 2024 hingga 2034. Namun demikian, A2 KPI sebagai organisasi independen yang tersebut diinisiasi oleh 13 organisasi dan juga komunitas pasien tumor ganas menyerukan agar upaya yang dimaksud segera ditindaklanjuti dengan penyusunan RAN kanker payudara. A2 KPI juga menyoroti statistik yang dimaksud memprihatinkan, di tempat mana lebih banyak dari 48% pasien didiagnosis pada stadium 3, 20% pada stadium 4, serta 70% pasien meninggal atau mengalami hambatan finansial cuma pada waktu 12 bulan sejak terdiagnosa. Ariyanti menegaskan bahwa penanganan neoplasma susu adalah upaya yang dimaksud kompleks selalu membutuhkan kolaborasi lintas sektoral antara pemerintah, masyarakat, dan juga sektor swasta. A2 KPI menyatakan siap berperan terlibat di penyusunan RAN kanker payudara, juga berikrar untuk terus mensosialisasikan, mengedukasikan, menggalakkan deteksi dini, juga screening tumor ganas dada untuk pencegahan dan juga pengendalian yang tambahan baik di dalam Indonesia. Dietisin dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto DKI Jakarta Fitri Hudayani menjelaskan resiko mengonsumsi buah dengan residu pestisida, juga membagikan kiat untuk mengonsumsi buah yang digunakan sehat kemudian aman. Resiko konsumsi pestisida adalah adanya gangguan kesehatan yang tersebut memungkinkan timbul. Oleh sebab itu, pestisida merupakan materi kimia yang dimaksud fungsinya bukanlah untuk makanan, kata Fitri ketika dihubungi antara via instruksi singkat di area Jakarta Kamis. Baru-baru ini 3 lembaga utama pada Thailand menemukan bahwa terdapat buah anggur sin muskat berbahaya yang dimaksud mengandung residu pestisida melebihi ambang batas lalu masih dijual secara bebas. Penemuan yang disebutkan memicu perasaan khawatir publik, khususnya negara-negara yang tersebut mengimpor anggur sin muskat dari Cina. Sejauh ini belum ada temuan residu pestisida berbahaya pada anggur sin muskat pada Indonesia. Meski demikian, pemerintah Indonesia melalui BPOM telah terjadi berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan uji sampling pada berbagai toko lalu lingkungan ekonomi untuk melakukan konfirmasi keamanan barang yang mana beredar. Fitri pun menjelaskan ada beberapa langkah yang mana dapat diadakan untuk mengempiskan residu pestisida yang mungkin saja sekedar masih ada di tempat lapisan buah, mulai dari mencuci buah sebelum dikonsumsi hingga mengupas dermis buah. Selain memperhatikan kebersihan buah, Fitri juga menyarankan agar konsumsi buah, khususnya buah anggur, dapat disesuaikan dengan keinginan harian. Anggur mempunyai isi karbohidrat yang dimaksud cukup tinggi, sehingga batasilah konsumsi anggur bagi orang dengan kondisi kebugaran tertentu, misalnya pada orang dengan hyperglikemia mellitus. Meski konsumsi buah anggur harus dibatasi untuk sebagian orang dengan kondisi tertentu, anggur baik untuk dikonsumsi lantaran mengandung vitamin lalu antioksidan. Selain anggur, konsumsi juga varian buah lainnya agar tubuh mendapatkan faedah dari ragam buah seperti pepaya, jeruk, melon, pisang, kemudian lainnya.